الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih berada dalam suasana memeriahkan dan bahagia menyambut kelahiran junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sejatinya setiap kita berupaya untuk melaksanakan kegiatan yang sebagai bentuk syiar, sebagai bentuk perayaan peringatan Maulid Nabi Rasul Muhammad SAW. Setiap waktu kualitas pengamalan kita tentang ajaran Allah dan sunnah-sunnahnya ini sesungguhnya harus semakin meningkat. Ketaatan kita atas segala perintah Allah ini harus semakin sempurna. Begitu juga dengan ketaatan kita di dalam meninggalkan seluruh. Seringkali kita menemukan masih ada di antara kita yang masih mengambil secara parsial, mengamalkan sesuai dengan selera, dan seringkali kita memisahkan bahwa bentuk pengamalan sunnah-sunnah Nabi, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu memisahkan antara dan hablum minan nas. Kita masih beranggapan bahwa orang yang paling dekat dengan Allah adalah mereka yang paling rajin sholat, mereka yang paling rajin ke masjid, mereka yang paling rajin mengamalkan hablum minallah. Dan kita menafikan tentang orang-orang yang hidupnya selalu membangun hubungan dengan sesama, peduli dengan sesama, meningkatkan rasa cinta yang tinggi terhadap sesama tanpa melihat status dan golongan, tanpa melihat kedudukan, tanpa ada pertimbangan bahwa saya cinta kepada dia karena dia saudara saya senang kepadanya karena dia adalah satu golongan dengan saya. Bahkan bentuk kecintaan kepada seseorang itu tidak lagi dibatasi oleh bentuk. Sebagaimana kita semua sama tahu bahwa Allah menurunkan Kanjeng Rasul Muhammad SAW membawa rahmat bagi alam semesta. Arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali membawa kasih sayang. Kasih sayang ini tidak hanya diberikan kepada mereka yang satu barisan dan satu golongan, tetapi rahmat yang dibawa oleh Kanjeng Rasul ini untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai bentuk upaya kita refleksi terkait dengan setiap kita merayakan peringatan Maulid, ada banyak sekali hal yang mesti kita kaji. Perhatikan dalam perjalanan hidup kita tentang bagaimana prototipe, bagaimana bentuk perjuangan, kehidupan, dan berbagai bentuk hubungan yang dibangun oleh Kanjeng Rasul, baik hubungan dengan sesama, terlebih dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa kita gambarkan sebagaimana yang diungkapkan oleh kekasih tercinta beliau, Aisyah, putrinya Abu Bakar As-Siddiq, yang mendampingi beliau di hari terakhir Kanjeng Baginda Nabi menghembuskan nafas yang terakhir. Apa yang keluar
dari lisannya Aisyah radhiyallahu anha, ya man lam yalbasil harir wa ya man lam alas sariri alal harir wa ya man lahu yashba min khubuz sya'ir wa man la yanam tulal layali min khubuz sya'ir. Wahai kekasihku, wahai suamiku, engkau adalah sosok manusia yang tidak pernah memakai pakaian sutra dalam sepanjang hidupnya. Ingat, baginda Nabi seorang panglima besar, orang Nabi yang didaulat menjadi pemimpin besar umat manusia. Kalau kita ilustrasikan dengan bangsa kita, beliau adalah presiden, perdana menteri atau raja pada masa di mana ada kerajaan. Tokoh agama sekaligus tokoh umat yang sudah barang tentu apapun yang ingin didapatkan pasti ada. Tetapi karakteristik baginda Nabi, dia memperlihatkan kesederhanaan dari sisi pakaian dan dari sisi penampilan, dari sisi penggunaan berbagai macam kebutuhan sandang maupun pangan. Wahai kekasihku yang tidak pernah memakan makanan yang lezat, yang super lezat, tetapi selalu tampil memakan makanan yang sama dengan sebagai apa yang dimakan oleh umatnya. Wahai suamiku yang begitu sedikit tidur malamnya, ada orang terlelap tidur tapi dia bangun karena besarnya rasa takut terhadap siksaan di api neraka nanti. Padahal Rasulullah SAW dalam hadis disebutkan sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah ketika Aisyah bertanya, apalah. Jadi ketika Aisyah menanyakan, wahai suamiku, apakah yang menyebabkan kamu begitu getol beribadah? Kenapa mesti harus sebegini banget ibadahnya padahal kau telah mendapatkan jaminan ampun dari Allah? Dan bagi Nabi menjawab, dan syukur, apakah aku tidak senang aku dijuluki sebagai hamba yang pandai bersyukur? Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian pertama yang mesti harus kita teladani dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa cinta kita kepadanya, karena orang yang menunjukkan rasa cinta itu mesti harus menampakkan kesetiaan dan ketaatan. Ketika Allah dalam Al-Qur'an berfirman, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, kepada Allah, fattabi'uni, maka bilanglah ikutilah aku. Ini kitabnya adalah bagi Nabi meminta kita untuk mengikutinya sebagai bentuk dari cinta kita kepada Allah. Ketika kita mengikuti Rasulullah SAW, ya Allah, niscaya cinta akan ditimpakan Allah kepada kalian, kepada kita. Dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kita. Mafhum mukhalafahnya adalah Allah akan menganugerahkan rahmat yang besar kepada orang yang menampakkan ketaatan kepadanya. Kalau bahasa familiarnya, bahasa kerennya dalam dunia lapangan kerja, orang yang loyal kepada pimpinan, orang yang taatnya kepada pimpinan tanpa, dalam bahasa buku, tanpa resep, nggak ada pertimbangan, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak gono gini, pokoknya taatnya tulus, apapun dijalani, pasti seorang pimpinan akan memberikan perhatian besar kepada bawahan yang tingkat ketaatan seperti itu. Begitulah Allah mengilustrasikan kalau kita ingin mendapatkan cinta, rahmat, ampunan Allah, maka mari kita tunjukkan ketaatan kita kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mari kita tunjukkan bagaimana kita menampakkan rasa cinta kepada baginda Nabi, karena menunjukkan rasa cinta kepada baginda Nabi adalah bagian dari kecintaan kepada Allah. Ada beberapa hadis yang Rasulullah SAW sampaikan bahwa orang yang menunjukkan rasa cinta kepadanya itu adalah orang yang menunjukkan rasa cinta kepada saudaranya, kepada sesamanya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yuhibbu li nafsi." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kata baginda Nabi, belum beriman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sesama muslim
seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tahapan menunjukkan rasa cinta kepada Allah dimulai dari tahapan mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Bahwa bentuk tingkatan keimanan seseorang itu diukur dari seberapa besar rasa cintanya kepada saudara dan sesamanya. Kalau ia cinta kepada saudaranya seperti cinta kepada diri sendiri, maka pasti dia akan cinta kepada Rasulnya. Kalau dia cinta kepada Rasulnya, pasti dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebutkan laisa minna man bata sibaan wa jarhu ja'ibun wa huwa ya'lam. Tidaklah termasuk umat kami, kata Rasulullah, siapa saja yang tidur karena kekenyangan, sementara tetangganya, saudaranya tidak dapat tidur karena kelaparan, sedangkan dia mengetahuinya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagian yang ketiga yang terakhir yang kami sampaikan adalah sebagai bentuk dari rasa cinta kita kepada Allah adalah menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan menunjukkan rasa cinta kepada sesama. Dan ini terakumulasi di dalam banyak keterangan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Maka wajar kalau di akhir hayat Rasulullah SAW pernah berpesan, pernah naik mimbar menyampaikan pesan istimewa, kata kunci lalu berada di dalam bingkai ajaran Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah kepada umat? Masaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnah. Akan pernah sesat kalian selama-lamanya sepanjang kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu adalah Al-Quran dan hadis. Mengamalkan isi Al-Quran dan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hadis huwa ucapan Nabi, ketetapan Nabi, dan juga perilaku yang dia tidak ungkapkan tapi beliau jalankan dalam kehidupannya. Ini adalah teladan bagi kita yang harus kita tiru. Maka Allah mengabadikan di dalam Al-Quran tentang sosok keagungan akhlak Rasulullah, sosok keteladanan Rasulullah. Dalam surat Al-Ahzab 21 Allah berfirman, sungguh terdapat pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Dalam ayat yang lain Allah mengabadikan dengan kalimat, sesungguhnya engkau Muhammad benar berada dalam akhlak yang sangat agung. Artinya apa? Bahwa berkaca kepada prototipe kehidupan Rasulullah untuk kita jalani dalam kehidupan kita sebagai bentuk dari refleksi kita setiap waktu, setiap momentum. Janganlah hanya diisi dengan sekedar seremonial belaka tanpa upaya maksimal dari kita meneladani, menjalani garis perjuangan Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah yang luput dari perhatian kita, yang tidak banyak dibicarakan, yang seringkali kita anggap ini tidak bagian dari isi pesan agama, yaitu ada dalam satu kitab. Nama kitabnya Ar-Raqiqul Maktub, Bahtun fi Sairatin Nabawiyah, mu'allafuha Ad-Doktor Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Di dalam keterangan disebut tentang ada satu kisah yang dijelaskan tentang tema bahasanya adalah bahwa Rasulullah adalah sosok manusia yang bekerja keras. Rasulullah bisa sukses story dalam berdagang karena dia adalah sosok pekerja keras, dan di balik kerja kerasnya memegang prinsip amanah yang disebut dengan Al-Amin. Ini seringkali menjadi bagian yang jarang kita jadikan menjadi pelajaran berharga. Betapa besar kerja keras perjuangan Nabi di usia muda setelah menjadi pengusaha sukses yang tidak banyak diabadikan dalam momen-momen kajian kita. Selalu yang menarik adalah hal yang berkaitan dengan urusan masalah ritual belaka. Tapi terkait dengan aspek ekonomi, kita amat miskin referensi. Bahkan melalui momentum ini sedikit saya mengungkit ini. Mari kita banyak mengkaji bagaimana kesuksesan baginda Nabi, khususnya memotivasi anak muda hari ini yang memang hampir semua memberikan tumpuan kepada generasi muda Gen Z yang kita sebut dengan istilah itu, tidak terjebak pada pola yang dimainkan oleh Barat. Hari ini menakutkan sekali. Kelompok Gen Z ini dimanfaatkan menjadi kekuatan mobilisasi politik untuk menolak segala hal yang tidak diinginkan. Yang pada akhirnya akan terjadi. Kita tidak perlu menjelaskan, cukup melihat saja tontonan di beberapa negara yang baru saja terjadi.
itu adalah gerakan muda. Mudah-mudahan gerakan muda seperti itu mudah, tapi gerakan muda yang menginspirasi dengan tokoh Rasulullah SAW. Seorang pemuda keras, al-amanah, as-siddiq, fatona, yang semuanya lengkap pada beliau. Dan mudah-mudahan melalui spirit momentum maulid yang selalu kita jalani, tidak pernah kita atau kita maksimal mengkaji, menghayati, dan menjadikan jalan hidup yang dilakukan oleh baginda Nabi. Setelah sukses mengejar dunia, maka di usia 40 tahun beliau diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul yang tentu sudah sangat layak untuk mengajak untuk menuju jalan akhirat. Dunianya sudah dimantapkan terlebih dahulu, baru bicara akhiratnya. Ini juga yang Allah katakan dalam Al-Quran, carilah berbagai kenikmatan yang Allah siapkan di negeri akhirat, tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Ini maknanya adalah dunia bagian dari proses bagaimana kita untuk menuju bahagia akhirat. Karena tanpa dunia, kebahagiaan akhirat akan sulit untuk kita wujudkan. Kenapa? Karena kebahagiaan akhirat salah satu syarat adalah orang yang banyak amal. Amalu bihadal hal, amal dalam bentuk yang dimaksud di sini adalah bisa amal dalam bentuk sedekah, bisa amal dalam bentuk ilmu, bisa amal dalam bentuk kekuatan, bisa amal dalam bentuk doa dan jalan. Mudah-mudahan khutbah yang kami sampaikan bermanfaat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafur